Halo, selamat pagi Pak Haryo dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang penyusunan norma. Sebelum kita melanjutkan hasil pemaparan dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Silakan, nama saya Fabiola Chandra Dewi Setiawan dengan NIM 20E10036. Saya Maria Valentina Ramawati dengan NIM 20E10037. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Limailin Sukamto dengan NIM 20E10038. Perkenalkan, nama saya Linda Kurnia Putri dengan NIM 20E10039. Di sini saya mau ngejelasin tentang apa sih pengertian dari norma. Jadi, norma itu kerap kali digunakan dalam bidang psikometri. Nah, pengertian psikometri sendiri yaitu cabang dari ilmu psikologi yang melakukan pengukuran psikologis untuk mendalami seluk-beluk pengukuran serta analisis dari berbagai perbedaan yang terdapat di dalam atau di antara individu atau individual difference. Sehingga fungsi psikometri dalam psikologi dapat dikatakan mempelajari perbedaan antar individu ataupun kelompok. Dan norma-norma pengukuran dalam psikologi adalah penyebaran skor-skor dari suatu kelompok yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberi makna pada skor yang dihasilkan oleh individu dalam suatu tes. Nah, di sini ada jenis-jenis norma. Di dalam sebuah tes, biasanya tuh norma didasarkan pada distribusi skor yang diperoleh dari beberapa sampel individu yang telah ditentukan sebelumnya. Dan berikut merupakan jenis-jenis norma, dan norma itu dibagi dua. Oke, yang pertama ada norma perkembangan. Norma perkembangan itu fungsinya tuh biasanya digunakan untuk menginterpretasikan skor-skor yang didapatkan pada tes-tes perkembangan. Norma perkembangan terbagi menjadi mental age, basal age, nilai rata-rata pada kelompok usia tertentu, skala ordinal, criterion reference testing, dan expectancy table. Nah, yang kedua ini tuh ada norma kelompok atau yang sering disebut within group, teman-teman. Jadi, norma kelompok itu biasanya digunakan untuk mengetahui posisi subjek dalam distribusi sampel normatif. Nah, sampel normatif sendiri yaitu skor subjek yang dibandingkan dengan skor kelompok. Jadi, apabila hendak menggambarkan posisi individu dengan cara membandingkan kemampuan dan kelompok, maka raw score atau nilai mentah harus dimasukkan ke dalam skala yang sama. Ada beberapa macam skala, yaitu percentile rank dan standard score yang terbagi lagi menjadi Z-score, T-scale, dan definition Chiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam norma. Selain dua jenis norma yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, masih ada kategori lain untuk norma-norma pengukuran dalam psikologi. Pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran dengan menggunakan tolak ukur batas kelulusan tes yang telah ditetapkan disebut penilaian acuan patokan. Pendekatan ini membandingkan hasil pengukuran seseorang dengan hasil yang didapatkan orang lain dalam satu kelompok. Yang pertama ada penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma adalah suatu penilaian yang membandingkan hasil dari suatu tes terhadap hasil dalam
suatu kelompok yang sama. Pendekatan dalam penilaian ini dikatakan sebagai pendekatan yang apa adanya, yang berarti patokan pembandingannya diambil hanya diperoleh dari kenyataan-kenyataan yang didapatkan ketika pengukuran itu berlangsung, yaitu hasil dari tes yang diukur dan pengolahannya. Juga penilaian yang berada di luar hasil-hasil pengukuran dari kelompok manusia. Pada dasarnya, penilaian acuan norma menggunakan kurva normal dan hasil-hasil perhitungannya sebagai dasar penilaian. Kurva terbentuk dengan mengikutkan semua hasil yang didapatkan. Dan yang kedua ada penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang membandingkan hasil suatu tes terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sebelum usaha penilaian dilakukan, maka terlebih dahulu harus menetapkan patokan yang akan digunakan untuk membandingkan angka-angka dari hasil pengukuran agar angka-angka tersebut memiliki makna. Patokan ini tidak dicari di tempat lain atau dalam sekelompok hasil pengukuran sebagaimana yang ada pada penilaian acuan norma. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis norma tes. Yang pertama, tujuan dari digunakannya tes acuan patokan adalah untuk fokus kepada satu kelompok perilaku siswa yang khusus. Maksud dari penilaian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai performa peserta tes tanpa memperhatikan perbandingan performa tersebut dengan performa yang lain. Tes acuan kriteria ini digunakan untuk menyeleksi secara pasti status individu yang berkaitan dengan ranah perilaku yang telah dirumuskan dengan baik. Dan yang kedua ada norma reference test. Tes acuan norma ini ditujukan untuk mengetahui status peserta tes yang berhubungan dengan performa kelompok peserta lain yang telah mengikuti tes ini. Perbedaan antara tes acuan norma dan tes acuan patokan terletak pada standar performa. Yang digunakan pada pendekatan acuan norma digunakan standar yang bersifat relatif. Contohnya, jika seseorang sedang mengikuti suatu pengujian tertentu, maka hasil tes tersebut akan menggambarkan posisinya. Jika dibandingkan dengan orang lain yang mengikuti juga acuan untuk kriteria yang digunakan untuk menentukan lolos tidaknya seseorang dalam tes tersebut dengan membandingkan hasilnya dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada penyusunan norma. Yang pertama itu adalah penyusunan norma melalui kurva normal. Dikatakan normal jika kurva memperlihatkan seperti lonceng. Pada dasarnya, kurva ini mengindikasikan bahwa jumlah terbesar kasus pada pusat kisaran yang di tengah itu dan jumlahnya itu menurun secara bertahap pada kedua belah bagian. Jadi seperti ini. Lalu, kebanyakan distribusi sifat manusia ini membentuk kurva normal. Semakin banyak jumlah subjeknya, akan semakin mirip distribusinya dengan kurva normal teoritis. Pembuatan kurva normal. Ada beberapa konsep statistik yang perlu dicari terlebih dahulu, antara lain itu mean. Yang kedua, standar deviasi atau simpangan baku. Ketiga adalah persentase kasus yang ada di simpangan baku tersebut. Selanjutnya ada persentil. Persentil adalah peringkat tes yang menunjukkan persentase dari skor yang ada. Dengan kata lain, perangkat statistik ini menentukan di mana 1/100 bagian dari distribusi skor atau di mana individu berada dalam rentang skor yang didapatkan. Dengan cara ini, orang akan relatif tahu di mana posisinya berada dalam kelompoknya atau sampel standarisasi, sehingga dapat dibuat hubungan melalui ciri-ciri atau fungsi yang sedang diuji. Persentil yang lebih tinggi menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Nah, bila P sama dengan 50, artinya itu median. Lalu P lebih besar dari 50, berarti artinya performansi di atas rata-rata. Jika P kurang dari 50, artinya performansi di bawah rata-rata. Yang ketiga ada standard score atau Z-scale. Indeks ini menandakan posisi individual dengan respon ke total jarak dan distribusi skor. Namun, indeks ini sedikit lebih jelas dari tingkatan persentil. Skor standar mengindikasikan bahwa hubungan standar deviasi sebagai seberapa jauh skor fakta disingkirkan dari rata-rata distribusi. Rata-rata didapatkan sebagai poin nol dan skor standar diberikan sebagai nilai positif atau negatif. Jika distribusi skor tes dari 2 atau lebih kira-kira normal, maka skor standar berasal dari satu distribusi mungkin membandingkan dengan yang lain. Rumusnya adalah Z sama dengan
X min M dibagi SD atau standar deviasi. Skor standar lebih disukai oleh beberapa psikolog sebagai indeks tingkatan relatif karena didefinisikan dengan baik dalam properti kurva normal, lalu mewakili yang telah diputuskan, serta nomornya seragam dari unit dalam keseluruhan skala. Skor persentil di sisi lain merupakan tingkatan dari kelompok dan tidak merepresentasikan unit yang sama dari perbedaan individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mental act, menunjukkan kemampuan mental individu yang setara atau sama dengan kelompok acuan pada usia terkait. Contohnya, Jian usia 6 tahun, skor tes logikanya sama dengan min skor dengan kelompok anak usia 5 tahun. Artinya, kemampuan mental Cici sama seperti anak usia 5 tahun, meskipun ia berusia 6 tahun. Selanjutnya, grade equivalent, menunjukkan penguasaan materi belajar siswa setara atau sama dengan kelompok acuan pada tingkatan kelas. Digunakan untuk mata ajaran yang dipelajari di semua tingkatan kelas, atau misalnya kelas bahasa dan kelas matematika, dengan cara menghitung min dari setiap sub kelas tersebut, dan min tersebut menjadi norma bagi siswa kelas 1-6 SD lainnya untuk mengetahui kemampuan berhitungnya normal atau tidak. Selanjutnya adalah ordinal scales, yaitu menunjukkan perilaku individu setara atau sama dengan norma perilaku kelompok acuan pada usia. Nah, dengan langkah-langkah apa itu? Dengan langkah pembuatan ada 5. Yang pertama, tentukan karakteristik kelompok acuan. Kedua, berikan tes pada kelompok acuan. Ketiga, bagi kelompok acuan ke dalam subkelompok yang telah ditentukan. 4. Berdasarkan data dari subkelompok, tentukan perilaku spesifik atau unik untuk setiap subkelompok yang bersifat progresif. Kelima, deskripsi perilaku spesifik setiap subkelompok tersebut menjadi norma. Sekian dari presentasi kelompok 10. Terima kasih.